Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi ya dengan Sen Design. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini kita belajar bareng lagi ya terkait pembuatan molding sebuah geometri ya. Yang mana geometri tersebut merupakan objek yang terbuat dari plastik ya, tentunya. Dan itu akan membutuhkan sebuah molding yang harus dibuat di awal. Nah, sebelum video selanjutnya dibuat, alangkah baiknya teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang sudah saya upload terkait video pembuatan kursi ini ya, yang nantinya kursi ini akan menjadi objek uh, pembuatan moldingnya ya. Nanti ini sekilas terkait hasilnya. Yang ini coba kita explode ya. Nah, ini tampilan kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, di sini ada core, cavity, dan juga ada parting lainnya juga. Nah, oke, mari kita mulai pembuatannya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Oke, ini coba saya buat di sini ya. Oke, pastikan teman-teman sudah membuat 3D geometrinya terlebih dahulu ya. Setelah sudah selesai pembuatannya, maka alangkah baiknya Anda, teman-teman mengaktifkan Mold Tools dulu ya. Jika Mold Tools teman-teman belum muncul, maka teman-teman bisa mengaktifkan Mold Tool-nya dengan cara seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa toolbar yang sudah muncul ya. Salah satunya adalah Features dan juga Sketch ya. Anda bisa ini ya, bisa memunculkan Mold Tool dengan cara klik kanan di, contohnya misalkan di Features gini ya. Klik kanan di sini, lalu pilih Tabs dan pilih di sini Mold Tools ya. Nah, di sini jika Mold Tools teman-teman belum muncul, maka di sini tanda checklistnya tidak ada. Nah, jika teman-teman mau memunculkan toolbar Mold Tools, maka teman-teman harus menceklis Mold Tools-nya. Setelah checklist, tunggu sesaat, beberapa detik, lalu Mold Tools toolbar ini akan muncul. Oke? Nah, setelah Mold Tools muncul, maka di sini kalau dari saya pribadi, sukanya adalah semua desain tree atau proses pembuatan ini ya, proses pembuatan geometri kursi ini saya buat ini ya, folder ya, dengan cara klik kiri biasa, lalu tekan shift, tombol shift di keyboard Anda, lalu pilih read, sampai read, klik, lalu lepas shift, tombol shift di keyboard Anda, lalu pilih, lalu tekan klik kanan di salah satu itu, lalu pilih add to new folder. Lalu berikan nama misalkan body, chair body. Oke. Nah, di sini akan semua histori tentang pembuatan 3D geometri kursinya itu akan masuk ke dalam satu folder yang baru saja kita buat. Nah, di sini ini mempermudah kita untuk membedakan mana desain tree yang kita gunakan untuk membuat kursinya dan juga mana desain tree yang kita gunakan untuk membuat moldingnya. Nah, tahap berikutnya kita perlu membuat scale dari geometri ini ya, dari geometri kursinya. Dengan cara kita masuk ke Mold Tools, lalu kita pilih Scale, lalu kita pilih Centroid, dan Uniform Scalingnya ini kita checklist agar nanti pembesarannya akan merata gitu ya. Dan nilai dari scale-nya itu 1,02. Nilai ini saya ambil rata-rata dari ini ya, pengalaman teman-teman yang bekerja di injection molding ya, insya Allah kalau ada yang kurang tepat mungkin rekan-rekan bisa membenarkan. Dan di sini akan ini ya, akan terjadi proses penyusutan atau shrinkage material ya ketika proses injection molding ini selesai dan masuk ke dalam proses pendinginan. Oleh karena itu supaya hasil dari injection moldingnya mendekati dengan apa yang kita harapkan dimensinya, maka alangkah baiknya kita scale dulu dengan pembesaran 1,02 kali pembesaran. Setelah itu kita amati, kita oke, maka ada sedikit pembesaran dari dimensi semula. Nah, scale ini kita bisa buat ini ya, kita bisa berikan sebuah note atau komen di sini ya dengan cara klik kanan di scale, lalu komen, add comment. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan semua komen ataupun hal-hal yang mungkin bisa menjadi reminder teman-teman ya, atau hal yang mungkin bisa
menjadi hal penting, catatan penting teman-teman agar di kemudian hari teman-teman tidak lupa ya. Misalkan ini, scale, saya berikan catatan scale value is 1.02. Ini misalkan shrinkage gitu ya, saya berikan seperti ini, shrinkage. Lalu saya oke. Maka di sini akan muncul simbol note atau komen yang mana di situ di bagian data entry tersebut ada hal penting yang harus kita ingat bahwa misalkan kita di kemudian hari kita takut kelupaan gitu ya. Maka di sini akan muncul jika pointer kita arahkan ke arah skill komen tersebut, maka komennya akan muncul secara otomatis. Oke, setelah itu, setelah skill, maka kita bisa lanjut berikutnya, yaitu draft analysis. Yang mana draft analysis ini adalah fitur yang mana dapat kita manfaatkan untuk menganalisa shape mana atau bagian mana yang akan memiliki potensi memerlukan sebuah draft atau sebuah bentuk yang harus dikerucutkan agar memudahkan ketika kita melakukan proses pencabutan sebuah objek yang telah dicetak gitu ya. Nah, kita bisa memilih parameter di sini. Analis parameternya kita isi bagian sini ya, face-nya. Nah, di sini kita perlu arahkan yang ke atas dan di sini ada pilihan face classification. Nah, sebelumnya ke situ, teman-teman bisa memberikan nilai draft angle-nya berapa. Dan di sini sebagai draft angle ini bisa dijadikan patokan bahwa jika kita masukkan draft angle nilainya sebesar itu yang kita masukkan, maka secara otomatis sistem di SolidWorks akan memberikan sebuah warning gitu ya, atau sebuah notifikasi bahwa di sini ada 3 warna notifikasinya. Ada gradasi warnanya adalah ada yang hijau, kuning, dan merah. Yang mana warna hijau itu merupakan shape yang mana itu merupakan positive draft. Yang kuning adalah required draft dan juga yang merah adalah negative draft. Nah, yang perlu kita jadikan ini ya, kita aware di situ adalah yang warna kuning. Yang mana warna kuning itu adalah merupakan sebuah bagian yang mana harus kita berikan draft yang cukup agar tidak menyusahkan ketika proses pencabutan sebuah objek yang telah dicetak gitu ya. Nah, di sini kita berikan 3 derajat misalkan, lalu kita pilih face classification. Nah, di sini akan muncul ini ya, ada beberapa ini ya, ada warna merah, ini ya, ada warna hijau, kuning, merah, dan juga biru. Yang mana yang biru ini adalah straddle. Straddle itu ini bagian yang ngangkang gitu ya, kalau kita artikan gitu ya. Nah, di sini tidak ada ini ya, requires draft-nya memiliki nilai 0, yang mana memiliki makna bahwa pada desain ini dengan 3 derajat tidak ada tidak ada bagian yang memerlukan sebuah draft gitu ya. Karena sudah saya buat di awal, dia sudah memiliki draft yang cukup besar gitu ya. Nah, jika sudah kita oke. Nah, di sini juga bisa kalau memang tidak kita butuhkan, kita bisa matikan ya draft analysis-nya ya dengan cara klik lagi draft analysis. Nah, lanjut proses selanjutnya yaitu parting line. Nah, kita coba kita parting line. Lalu kita isi 3 derajat gini ya. Nah, di sini mold parameternya itu bisa kita masukkan di bagian yang atas ya, sama ya. Nah, sini kita coba pilih draft analysis dan ini dipastikan arahnya ke atas ya. Nah, kita coba pilih draft analysis. Nah, setelah kita klik draft analysis, maka di sini bagian parting line di sini maka akan terisi secara otomatis gitu ya. Nah, di sini ada beberapa edge 1 hingga edge 32, yang mana parting line ini akan terpilih secara otomatis by system, dan di situ kita cek apakah memang benar posisinya seperti itu. Nah, jika memang benar, kita cukup mengokekan ya. Jika tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan tidak sesuai dengan ininya ya, apa yang sebagai parting line-nya, maka kita harus memberikan parting line secara manual, kita pilih secara manual. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka alangkah baiknya kita juga perlu tahu terkait parting line itu apa ya. Nah, parting line sendiri itu merupakan kurang lebih ini ya, garis mana yang akan dijadikan sebagai titik bertemunya core dan cavity-nya sebuah molding. Nah, pada kasus ini, pada geometri yang
yang kita kerjakan ini, posisi atau ini ya, posisi yang akan dijadikan parting line yaitu di bagian bawah sini ya, yang berwarna ungu dengan garis yang patah-patah ini ya. Nah, untuk lebih detailnya mari kita lihat di hasil berikutnya ya. Nah, jika sudah kita oke kan ya. Nah, maka marking line akan muncul seperti ini ya, yang garis berwarna biru. Ini sudah memutar mengelilingi semua kaki dari kursi ini. Gitu. Nah, jika parting line sudah dilakukan dengan benar, maka proses selanjutnya adalah shut off surface. Nah, apa fungsi dari shut off surface? Ini digunakan ketika kita akan membuat sebuah desain molding yang mana geometrinya memiliki sebuah lubang yang harus ditutup gitu ya. Nah, di sistem SolidWorks ini dari sistem sudah mendeteksi bahwa mana bagian yang harus ditutup. Nah, yang harus ditutup adalah bagian keempat sisi yang lubang ini. Satu, depan, belakang, kanan, dan sisi kiri juga. Nah, yang menjadi catatan penting adalah yang dipilih adalah garis yang bagian dalam sini. Nah, seperti ini. Keempat sisinya sudah terpilih secara otomatis by system. Nah, jika sudah terpilih dengan by system dengan benar, maka kita boleh kita okekan ya. Nah, hasilnya maka bagian yang harus ditutup maka akan tertutup secara otomatis ini ya dengan surface yang telah kita buat melalui shut off surface. Nah, jika sudah selesai shut off surface, maka target selanjutnya adalah kita membuat parting surface. Nah, parting surface ini by system akan terpilih sesuai dengan parting line yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, coba kita koreksi, kita lihat. Nah, parting surface ini akan terbentuk dari parting line yang sudah kita buat di awal. Oleh karena bentuknya sudah mengikuti dari parting line sebelumnya yang sudah kita buat di awal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nilai selanjutnya yang harus kita atur adalah parting surface ini. Mau kita berikan nilai yang lebih lebar gitu ya. Misalkan saya berikan nilai 150 mili, lebih lebar seperti ini. Nah, tujuannya adalah dimensi ini kita gunakan untuk pencetakan ini ya, pencetakan moldnya gitu ya. Nah, kita sesuaikan dimensinya, misalkan kalau 150 terlalu lebar ya bisa kita sesuaikan ya. Dengan material yang akan kita gunakan sebagai moldingnya nanti. Oke, lalu smoothingnya kita pilih yang ini ya, yang smooth. Nilainya yang ini 5,5 ini secara otomatis akan muncul. Optionnya ini yang kita pilih adalah knit all surfaces dan juga sub review. Nah, jika sudah selesai maka kita oke, maka hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, oke, jika sudah selesai maka tahap berikutnya adalah kita bisa membuat tooling split. Nah, coba kita tutup dulu yang bagian parting line-nya, bisa kita hide atau garis yang warna biru ini ya. Kita klik di sini ataupun di sini. Lalu kita hide. Nah, oke. Setelah itu baru kita membuat tooling split. Nah, untuk sebelum membuat tooling split kita perlu membuat sebuah sketch yang mana akan kita letakkan di bagian surface yang ini ya. Kita klik surface ini lalu kita pilih sketch. Lalu kita buat sketchnya, ukurannya bisa teman-teman sesuaikan ya. Misalkan ini saya buat sekian ya, 300. Nah, jika sudah, maka kita bisa back ini. Lalu, jangan lupa klik sketch ini, sketch yang kita barusan buat. Lalu kita pilih tooling split. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tooling split di sini pembahasannya akan lebih jelas ketika kita melihat secara sesama di hasilnya seperti ini ya. Maka ketika kita milih tooling split, maka di sini ada block size, yang mana di situ block size-nya akan terbagi dua, yang mana dimensi yang pertama itu adalah arah yang ke atas, seperti yang ini ya. Nah, ini saya berikan di jarak 350 dari titik tooling splitnya tadi. Nah, ini bisa teman-teman bisa sesuaikan ya ketebalannya seberapa. Yang jelas harus lebih dari permukaan atasnya si objek tersebut.
Nah, di sini saya berikan 350 mili, dan bagian bawahnya saya berikan 70 mili. Bebas ya, teman-teman bisa masukkan 50 misalkan jika it's okay. Yang penting harus melewati dari surface paling ujung dari objek yang teman-teman buat. Jika sudah, maka bisa kita oke. Nah, maka akan tercipta sebuah blok seperti ini ya. Sebuah blok yang mana itu masih utuh gitu ya. Nah, sampai di sini tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pembuatan core, yang mana pembuatan core itu adalah fungsinya untuk membuat sebuah molding untuk bagian yang kita shot of surface tadi. Oke, untuk membuat core-nya cukup kita hide dulu bagian-bagian yang mungkin ini ya tidak kita butuhkan. Nah, teman-teman bisa meng-hide beberapa yang seperti yang saya ini ya. Oke, sudah cukup sampai sini, maka kita bisa membuat core-nya. Core ini fungsinya untuk menutup bagian-bagian yang akan terbuka ini ya. Yang mana itu harus ditutup supaya nanti tercipta sebuah lubang yang ada di objek yang akan kita buat. Contohnya adalah seperti ini ya. Lubang yang di bagian sini, ini. Yang bagian ini ya. Satu, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan juga sisi kiri. Nah, cara untuk membuat lubangnya tersebut dengan cara kita membuat sketsnya dulu di sisi tersebut. Misalkan saya buat di sisi sini dulu ya. Nah, saya buat di sini, saya sketch, lalu saya cukup buat dari sini ya, dengan bantuan ini, sketch ini. Nah, di sini saya cukup pilih ini, pointernya saya arahkan ke bagian sini ya. Lalu saya klik kanan, lalu pilih select tendency. Coba diarahkan sini, lalu klik kanan, select tendency, coba kita offset. Oh, maaf, coba saya ini dulu ya. Ini saya hide dulu, semoga nggak mengganggu ya. Nah, dari sini ya. Saya mulai dari sini, saya buat dari ini, sketch, lalu saya pilih sini ya. Klik kanan, select tendency. Oh, pilih semua ya. Oh, oke. Kita pilih offset entities, lalu kita berikan nilai 10 ke arah keluar. Lalu kita oke seperti ini. Oke, setelah itu saya pilih kembali ke Mold Tools, lalu kita kembalikan dulu sketchnya, kita back, lalu kita pilih core. Sebelum kita pilih core, kita klik dulu sketch yang baru saja kita buat, lalu kita pilih core. Nah, setelah muncul seperti ini, saya tampilkan sisi tampak kanan, nah dari kanan, lalu saya pilih di sini ya, bagian selection ini, face-nya ini saya hapus dengan cara klik kanan, clear selection, lalu pilih salah satu garis yang mana itu searah dengan arah ini ya, direction ini ya. Nah, ini saya ambil dari sini, garis yang ini, klik, dan di sini akan muncul edge, dan arahnya sudah benar ke sana. Oke, lalu saya pilih parting line ini saya hapus dengan cara yang sama, clear selection, lalu saya pilih di sini ya, kita expand ini partnya, lalu di sini saya pilih solid bodies-nya saya expand, lalu saya pilih tooling split 1, 2 ini ya. Kita pilih ini, lalu kita coba arah panahnya kita back gini ya. Dan di sini kita pilih blindnya kita pilih ganti dengan true all. Lalu cap ends-nya ini jangan lupa dimatikan. Karena apa? Jika kita nyalakan cap end-nya, maka tutup bagian sini, maka akan muncul ada ininya, ada yang nutup bagian ininya ya. Kita matikan, dan tampilannya seperti ini. Jika sudah, maka kita oke. Nah, bisa kita lihat hasil dari pembuatan core yang baru saja kita buat, di mana ada di sini. Solid bodies, di sini core bodies, ini kita expand, lalu ada core 1, 2 ini. Kita hide, lalu kita klik lagi, kita pilih show. Nah, muncul seperti ini. Gitu ya. Jadi kita buat sama seperti ini, dengan langkah yang sama, ke 3 sisi yang tersisa. Oke, coba kita lakukan sekali lagi di bagian yang belakangnya sini ya. Kita klik di sini,
lalu kita pilih sketch, lalu kita ambil garis yang ini, klik kanan, pointernya kita arahkan ke sini, klik kanan, lalu pilih select tangency, lalu kita pilih offset entities. Kita berikan nilai 10 mili ke arah keluar juga, sama dengan sebelumnya. Setelah itu kita back, lalu kita pilih core. Sebelum kita pilih core, kita pilih sketch dulu, sketch 8 yang barusan kita buat, lalu kita pilih core. Kita tampilkan dari sisi kanan. Nah, yang sisi sini ya, caranya sama. Face-nya kita hapus, kita pilih garis yang ini ya, ini di kakinya yang searah dengan arah ini. Parting line kita hapus, kita pilih yang core 1 dan arahnya kita arahkan ke core satunya tidak ini ya. Oh iya, ininya blend-nya kita pilih true all. Nah, kita lihat tampak kanan, maka hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Kita oke. Kita tampilkan juga dengan cara yang sama. Oke, 2 core sudah terbuat. Maka kita perlu membuat dua core yang lain, sisi kanan dan juga sisi kiri sini. Untuk bagian sini yang core di bagian kanan bisa kita lihat dari sisi depan gini ya. Lalu caranya sama juga seperti yang awal. Nah, semua core sudah terbuat ya. Lalu kita tampilkan lagi bagian yang tooling splitnya. Maaf. Nah, sudah sampai sini teman-teman bisa men-save ini ya. Kita simpan dulu, kita save. Dan jangan lupa kita save as. Tujuannya adalah supaya histori dari pembuatan ini yang di bagian core bodies ini tidak hilang. Karena nanti kalau kita tidak save as, maka ketika kita save solid body-nya, maka core bodies ini akan hilang. Dan juga history parting line, tooling split, dan juga core akan hilang. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman bisa menggandakan filenya dengan cara save as, agar history yang ada di core bodies dan juga ini ya, khususnya di bagian solid bodies tidak hilang. Karena kemungkinan di kemudian hari mungkin teman-teman bisa menggunakan file ini ketika ada proses editing lagi gitu ya, agar tidak kehilangan desain tree-nya seperti itu. Maka coba kita save as, kita buat menjadi plastic chair molding save bodies gitu ya. Oke. Maka yang muncul adalah plastic chair molding save bodies. Jadi yang pertama tadi sudah tidak ada ya, sudah tertutup gitu ya. Maka proses selanjutnya yaitu adalah setelah kita pastikan sudah terbentuk semua, maka kita bisa membuat proses selanjutnya adalah kita membuat seperti ini ya. Kita membuat satu persatu seperti ini. Satu persatu bisa terpisah, lalu kita buat sebuah explode view-nya ya. Oke. Dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan di solid bodies, lalu di sini ada pilihan save bodies. Nah, di sini teman-teman bisa pilih auto assign title. Nah, di sini pastikan semua tercentang. Kalau sudah tercentang, maka semua part yang ada di sini akan menjadi part yang terpisah gitu ya. Lalu kita bisa pilih tempat penyimpanannya, kita browse. Lalu kita letakkan di sini namanya misalkan assembly gitu ya. Assembly of chair molding. Kita save.
Kalau sudah kita oke. Tunggu sebentar untuk proses penyimpanannya. Dan di sini teman-teman bisa ini ya, kita pilih yes saja ya untuk semua ini ya. Ini akan muncul sebanyak berapa kali part yang ada di sini ya. Nah, jika proses penyimpanan shift bodies tadi sudah berhasil dilaksanakan ya, sudah kita kerjakan, maka tampilannya yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ini alasan kenapa saya menyarankan untuk teman-teman menyimpan atau men-save as hasil pertama dengan hasil yang kedua ini ya. Karena di sini solid bodies-nya, core bodies-nya hilang. Maka di sini historinya sudah nggak ada di sini ya. Oleh karena itu, saya sarankan untuk teman-teman supaya men-save as file yang awal tadi selama kita tadi membuat agar tidak hilang story core bodies-nya tadi. Karena akan tersimpan ketika kita save as menjadi save bodies, maka historinya akan hilang seperti ini. Oke, hasil dari penyimpanan save bodies maka akan muncul di sini ya. Nah, akan muncul secara otomatis tanpa kita buka secara manual ya, akan muncul di window yang baru. Nah, ini adalah hasil modding yang sudah kita buat dengan cara save bodies tadi. Dan di sini akhirnya muncul satu persatu filenya. File partnya akan terpisah satu persatu, namun sudah jadi satu kesatuan dalam satu assembly secara otomatis. Nah, di sini bisa kita buat ini ya. Misalkan ini saya berikan warna untuk ini ya, untuk membedakannya misalkan oke. Oke, misalkan saya ganti warna misalkan warna merah. Lalu yang bawah ini tulis splitnya saya berikan warna kuning, biru misalkan. Setelah itu yang bagian core-nya ini saya berikan warna hijau misalkan ya. Nah, cara cepat untuk mengcopy sebuah warna dari sebuah part itu dengan cara klik dulu di bagian benda yang akan kita copy warnanya, lalu tekan Ctrl Shift C pada keyboard Anda. Lalu pilih target part yang akan kita berikan warna yang sama dengan warna sebelumnya. Dengan cara klik part yang kita pilih menjadi target, lalu tekan Ctrl Shift dan V secara bersamaan. Lalu kita pilih bagian mana yang akan kita berikan warna. Kita pilih yang ini. Jadi kita tidak perlu mengklik terlalu banyak ya. Cukup dengan cara shortcut seperti ini sudah bisa jadi. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Setelah sudah selesai kita save, lalu kita explode. Nah, kita explode sesuai sedekat mungkin dengan kondisi aslinya gitu ya. Dalam kasus ini kita explode yang paling utama adalah kita pilih ini dulu ya. Kita pilih yang radian ya. Lalu kita pilih ini, part ini dan juga part yang satunya ini. Lalu kita pilih ini, tekan, lalu kita arahkan ke luar seperti ini ya. Setelah itu klik kanan untuk OK. Lalu ini dan juga ini. Nah, kita arahkan ke sini. Oh sudah, kita klik kanan, OK. Setelah itu yang harus kita explode adalah bagian atasnya, bagian sini ya. Tapi kita pilih yang bagian stepnya yang regular step ya. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih bagian atas, lalu kita tarik ke atas secukupnya, lalu kita OK. Dan juga bagian kursinya kita arahkan ke atas seperti ini. Lalu kita OK. Nah, jika sudah, lalu kita pilih OK. Nah, setelah ini baru kita coba ini ya, animasikan dengan cara di sini ya, klik kanan di sini, animate collapse. Nah, seperti ini. Nah, animasi ini bisa kita simpan dalam bentuk EV ya. Coba kita lakukan.
Misalnya seperti ini. Kita animasikan lagi, tapi kita simpan dengan cara kita pause dulu, lalu kita klik yang ini Save Animation, kita berikan nama bebas, lalu kita pilih yang ini ya, Save as Type-nya Microsoft AVI File, image size and ratio, aspek rasionya kita sesuaikan ya, teman-teman sesuaikan untuk ini ya, kebutuhan masing-masing ya. Lalu kita save, terus kompresornya bisa pilih ini ya, sesuai defaultnya aja ya, Intel IYUV codec ya. Lalu kita oke, biarkan ini berjalan. Ini sedang recording ya. Kalau kita lihat pointer saya di situ ada ini ya, loading per frame-nya ya. Nah, jika sudah dirasa cukup, maka kita tekan kembali ini save animation kembali untuk mengakhiri proses penyimpanan videonya. Nah, jika sudah, coba kita cek di ini ya. Nah, di sini sudah muncul video yang baru saja kita simpan ya. Coba kita apply. Nah, muncul seperti video yang sudah kita buat sebelumnya. Dan sampai sini mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat dan memberikan insight baru ke teman-teman ya. Dan disclaimer ini hanya sebagai contoh karena proses molding sebenarnya tidak selesai di sini saja. Namun harusnya ada proses ini ya, pembuatan sprue dan juga lain-lain gitu ya. Atau lubang skrunya itu ini ya, tempat di mana itu adalah lubang yang digunakan untuk memasukkan plastic injection ke dalam molding yang telah kita desain seperti itu. Baik, saya akhiri. Semoga dapat bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.